Ini handphone gue. Handphone gue ini bisa spying gue sendiri. Gue mau lanjut pembicaraan kita yang di video kemarin. Kemarin gue sempat mention kan, kalau handphone kita itu bisa nguping kita. Karena kan yang kasus kemarin adalah gue ngomong apa, terus iseng-iseng gue langsung searching di Google, tiba-tiba Google bisa ngasih sugesti ke gue. Ini kan yang mau lu cari kan, gitu kan. Yeah. Nah, pertanyaan gue begini, apakah memang benar sebenarnya handphone kita itu bisa memata-matai kita nggak sih? Kalau pertanyaannya bisa apa tidak bisa, jawabannya pastinya bisa. So, handphone kita nih, ini handphone gue. Handphone gue ini bisa spying gue sendiri. Ya, kalau makanya balik lagi, kalau pertanyaannya bisa apa tidak bisa, jawabannya pasti bisa. Karena di handphone itu banyak fitur-fitur di dalamnya yang bisa mendapatkan informasi dari kita. Karena memang itu tujuannya kan smartphone itu. Pertama dari suara, dia punya mikrofon. Lokasi, GPS. dia juga punya sensor GPS. Kamera, depan belakang. Terus juga lokasi-lokasi kita, kalau kita tidak mematikan historinya Google Map, juga kita pernah kemana aja itu ke-track semua. Oh iya, itu kan biasa Google selalu setiap sebulan sekali kan ngirimin email kan, ini loh, yang lu udah daerah-daerah yang udah kunjungi, terus berapa kilometer lu jalan, segala macamnya. Ya biar gimana pun, gue juga salah satu pengguna Google Map ya, karena buat gue pribadi Google Map itu sangat membantu gue, apalagi kalau buat lihat macet. Atau misalnya lu nyari tempat atau jalan yang lu nggak pernah ke sana, ya daripada lu nyasar, mending pakai Google Map kan. Karena ya memang biarpun 100% akurat, tapi tetap aja itu sangat nolong banget. Tapi ya di sisi lainnya adalah, yaitu si Google ini jadi tahu gue kemana aja, segala macam tempat yang gue kunjungin. Jadi dia benar-benar tahu gitu, habit gue tuh kayak gimana ya kan jadinya. Ya, jadi sebenarnya kita ketika memakai service dari sebuah provider tertentu, baik itu Google, Yahoo, atau Twitter, Facebook, itu sebenarnya kita menyerahkan data kita untuk membayar service mereka. Ya, walaupun kelihatannya kan mereka selalu menawarkan it's free kan. Iya, padahal yang price yang kita bayar itu adalah privacy kita. Privacy kita yang gini, yang biar gimana pun, kayak kemarin juga sempat kita bahas, lu suka nggak suka karena memang lu mau pakai, ya kan, lu misalnya lu pengen chatting sama teman lu, orang banyak teman gue pakai nih, misalnya pakai chat WhatsApp, ya kan, atau mungkin banyak teman gue pakai Instagram nih, mereka bisa foto-foto, selfie segala macem, atau mau pamer apa, ya gue pengen, ya kan, ya udah, gue bikin akun, klik, harus centang, ya lu agree nggak dengan term and condition ini, bla 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 kan, ya kita kan nggak baca kan. Ya kan, pasti kita nggak baca kan, karena ya yang kemarin juga gue sempet mention, kadang ada beberapa yang itu kalau dibukuin itu bisa beratus halaman. Lebih tebal dari undang-undang mungkin ya. Iya kan, nah siapa yang mau bacain dulu kan, pasti lu oke, gue accept, udah tetep udah gue pakai ya. Dan sebenarnya secara nggak sadar kita, atau gue mungkin secara pribadi, gue mengizinkan mereka supaya ya udah lu bisa akses gue, ya kan, gue izinkan supaya lu bisa melihat nanti habit gue, behavior gue kayak gimana. Iya, sebenarnya kita memberikan data kepada mereka, kita tidak berbicara mereka pasti akan menyalahgunakan data kita, tapi mereka bisa menyalahgunakan data kita. Itu masalah utamanya. Dan kita untuk survive itu terkadang kita perlu pakai service mereka. Kita nggak bisa ngindarin. Dan dengan itu kita udah nyerahin data. Mereka bisa pakai untuk apa aja. Ya, kemarin sempat ada yang
ngomong sama gue begini, sebenarnya ya udahlah, maksudnya demen data gitu dong, apa sih, kayaknya kesana nggak penting gitu, cuman tanggal lahir lu, segala macem, alamat, ya udahlah, maksud gue kan kita kan juga sering kan isi formulir gitu kan, tapi kalau dari gue pribadi ya mungkin kelihatannya sepele, cuman data gitu doang ya, tapi kan sebenarnya yang terekspos dari itu kan sebenarnya nggak hanya sekedar data doang, tapi kan itu udah bener-bener diri kita kan. Iya, Diri kita secara ditelanjangi personal, sebenarnya. bukan cuma sekedar tanggal lahir lu atau alamat lu tinggal doang atau nomor telepon lu. Benar gak sih? Iya. Jadi contoh sederhananya gitu deh. Masih banyak orang yang memakai tanggal lahir untuk password. Ya, itu banyak banget. Jadi ketika tanggal lahirnya terekspos, itu bisa jadi masalah. Itu contoh simpel ya. Gitu ya. Ya, contoh simpel banget itu. Terus nomor telepon, nomor HP. Masih banyak penipuan-penipuan, misalnya Anda menang hadiah, terus ada link di sana. Iya. Terus ketika klik linknya, di dalamnya mungkin akan meminta kredensial tertentu, yang jatuhnya malah ke pihak attackernya, yang mau ambil informasi apapun dari kamu. Itu adalah contoh yang agak lebih canggih lah orangnya. Nggak perlu ribet-ribet kan. Dan masih banyak lagi sebenarnya, apalagi alamat kan. Ketika alamat tempat tinggal kita diketahui, itu lebih banyak lagi yang bisa dilakukan. Makanya nggak aman sih sebenarnya. Ya, tapi banyak orang kan nggak aware kan di satu sisi. Karena kalau menurut gua, karena banyak dari mereka juga nggak tahu kalau sebenarnya itu ya, balik lagi ke pertanyaan gua, apakah handphone kita ini bisa memata-matai kita? Ya, sebenarnya bisa. Ya kan? Pertanyaannya, jawabannya adalah bisa. Tapi kan banyak orang nggak aware dengan hal ini ya. Kalau sebenarnya handphone kita tuh bisa memata-matai kita. Nah, cara kerjanya sebenarnya gimana sih? Handphone tuh bisa memata-matai kita gitu loh. Dia tahu ini kita, dan bahkan kan ya contoh simpelnya tadi sempat kita bahas adalah dia tahu posisi kita di mana. Dia tahu kita pernah kemana. Ya kan? Kalau kemarin sempat nonton siapa tuh Edward Snowden pernah bilang sebenarnya untuk melacak yang pernah kena COVID-19 atau pernah berinteraksi sama orang yang pernah kena COVID-19 sebenarnya itu gampang. Ya kan? Ya dari orang yang ini siapa-siapanya kita lacak aja sebenarnya pergerakan mereka dari smartphone yang mereka pegang itu sebenarnya ketahuan kan kemana ya. Iya, pasti ketahuan. Jadi kita take a step back, balik ke pertanyaan gimana cara kerjanya smartphone yang kita pegang itu bisa memata-matai kita. Jadi smartphone sekarang kan terdiri dari dua main operating system, iOS sama Android. iOS closed source, kita nggak tahu kode-kode yang berjalan di belakangnya apa. Itu sendiri udah menjadi satu masalah. Ya itu kan tipikal Apple dari dulu kan emang begitu kan, mereka selalu closed source, user experience-nya bagus, tapi kita nggak tahu apa yang berjalan di belakangnya. Kita tidak akan pernah tahu. Terus kita balik ke Android. Android open source. Iya benar, Android itu open source. Tapi mostly HP yang kita pegang itu adalah OS Android yang sudah dimodifikasi oleh pihak manufakturnya. Misalnya Xiaomi dengan MIUI-nya, MIUI. Vivo dengan Fan OS, itu semuanya adalah Android yang sudah dimodifikasi. Jadi bukan sesuai dengan Android yang kita lihat, yang kita bisa baca source code-nya, yang kita tahu. Soalnya kalau kita tahu source code-nya, keuntungannya adalah kita tahu apa yang dijalankan dan apa yang tidak dijalankan. Dan kita bisa tahu pasti, oh, ini nggak diam-diam menyalakan mic. Ini nggak diam-diam menyalakan kamera. Ini nggak diam-diam mengirimkan dataku pada server tertentu. Jadi Android yang udah didistribusikan lewat smartphone kebanyakan, yang udah bukan lagi Android OS yang open source, kita nggak pernah tahu isinya apa. Bisa jadi
di belakangnya ada kode-kode yang melanggar privasi kita. Hmm. Kayak Jadi kemarin yang open source-nya Android pun kayaknya udah susah sekali melindungi kita. ya, sorry gue potong. Kayak kasus yang kemarin yang sempat Xiaomi dibilang katanya para pengguna Xiaomi itu datanya dikirim ke server yang kalau nggak salah punyanya Alibaba ya. Iya, Xiaomi ya, iya. Iya kan, kalau nggak salah. Jadi itu kalau Xiaomi itu kasusnya masih bisa dihindari sih. Jadi yang berhasil ditemukan oleh orang itu adalah Xiaomi itu kasusnya browser bawaannya dia. Itu mengirimkan data browsing kita tuh ke server tertentu. Katanya sih Alibaba. Ke server tertentu lah. Bahkan dalam incognito mode. Incognito. Yang katanya itu private. Iya. Tapi kan kayak kita buka Google Chrome kan memang udah dikatakan meskipun dia nggak nge-track kita, itu tetap datanya bisa di-track sama internet provider kita. Yeah. Nah, terus jadi even Android pun juga ya kita nggak gini, sebagai orang awam yang pakai handphone doang, apalagi ya kayak misalnya yang tahu cuma pakai sosmed sama chatting di WhatsApp segala macam ya, of course mereka nggak akan pernah tahu kan kalau sebenarnya apa yang terjadi di balik handphone mereka. Iya, mereka jangan kan mereka orang-orang yang ngerti pun mungkin kadang terlalu malas untuk ngecek source code-nya, harus ngeliat ke dalam Android yang originalnya yang open source itu kode-kode apa aja yang berjalan. Tapi cuman kita percayanya sama komunitas open source, komunitas di luar sana itu pasti akan memastikan dalamnya nggak ada pelanggaran privasi dalam. Cuman yang nggak bisa kita kendalikan adalah ketika kita memakai smartphone dari manufaktur tertentu yang OS-nya udah dimodifikasi dan kita nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Nah, oke. Sekarang gini, apakah ini memang hanya berlaku di smartphone doang? Karena smartphone itu kan bisa ngedetek GPS kita. Atau sebenarnya handphone sebelum gini, smartphone itu kan boleh dibilang awalnya mungkin gue bisa bilang BlackBerry lah yang mempopulerkan smartphone lah. Habis itu kan Apple dengan iPhone-nya. Tapi kan sebelum itu kan kita kan kenal dengan handphone yang model-model kayak zaman masih Nokia segala macam yang ya lu tahu lah kita kan mau akses internet pun juga susah ya kan. Apakah dengan handphone seperti itu zaman sebelum smartphone dan gue sebut lah itu kita juga masih bisa terdetek gak sih sedemikian kayak begitu? Handphone zaman Symbian ya. Ya, OS Symbian, Nokia segala macam. Kalau zaman-zamannya OS Symbian aku kurang ngerti ya. Soalnya di zaman itu aku belum berkecemplung di bidang ini. Cuman seharusnya bisa. Karena selama dia nggak open source code-nya, apa yang mereka lakukan kita nggak tahu. Dan ini sebenarnya nggak cuma berlaku di smartphone. Jadi laptop ya benar. Konsol, apalagi ya. Even yang paling parah ini adalah ini sebenarnya tingkat was-wasnya orang ini yang agak parah sih. Si Edward Snowden pernah ditanya sama seorang wartawan kenapa di rumahnya nggak ada mixer. Okay. Dan jawabannya adalah di mixer itu bisa memancarkan sinyal GPS. Nah, soalnya ya aku nggak tahu lah ya, mungkin iya. Cuman kayaknya terlalu tingkat was-wasnya itu udah tinggi banget ya. Mungkin karena role-nya dia juga ya, udah mengekspos informasi yang cukup penting. Iya, dia itu kan dia kan boleh dibilang apa yang dikerjakan itu kan di area yang benar sensitif dan berbahaya banget, ya kan? Apalagi pas yang kejadian dia membocorkan banyak informasi, banyak negara segala macam. Ya soalnya jadi cukup wajar sih dia over secure itu sebenarnya nggak over bagi dia. Cuman iya nggak cuma di smartphone.
Iya, jadi sebenarnya gini, WiFi dengan gini, WiFi pun sebenarnya pun kita bisa gini, WiFi pun sebenarnya kita bisa ngedetect kan. Kita bisa ngelihat ini orang nih ada di mana, pernah mengakses WiFi kita atau enggak segala macam. Dari WiFi sebenarnya pun kita bisa nge-track kan. WiFi umum, kalau kita connect ke WiFi umum, ada kemungkinan kita bisa di-track. Kalau connect ke WiFi sendiri, itu selama kita mengkonfigurasinya dengan benar, harusnya kita masih aman sih. Cuman ketika memakai public WiFi, karena kan kita pakai-pakai aja kan, yang penting gratisan. Yang penting gratisan, bener. Ya. Kan? Itu saya bisa di-track sama orang. Bisa di-track sama orang. Iya. Even di WiFi kita sendiri pun, internet yang kita pakai sendiri, semua traffic internet kita kan sebenarnya akan diketahui sama internet provider kita. Pastinya. IndiHome, Biznet, gitu kan. Pastinya karena mereka providernya. Ini ada satu superpower yang menguasainya. Kita bergantung pada dia. Ya, karena kan kalau misalnya nggak gini, kalau kita nggak pakai internet service provider, let's say, ya otomatis kan gadget kita kan nggak ada gunanya. Iya, jadi nggak bisa connect ke internet. Iya, jadi nggak bisa connect ke internet lagi kan, nggak ada gunanya. Jadi kalau kita ngomong laptop, ya laptop paling kita cuma bisa ngetik, ya kan, palingnya main game, install game di laptop itu kan ya untuk fungsi internetnya itu kan udah nggak bisa kita pakai lagi kan. Apalagi kalau kita ngomong smartphone kan justru kan orang kenapa pakai smartphone karena akses internetnya itu loh. Iya, makanya justru di sini kita mengeksposkan diri kita secara sukarela karena kita udah ketergantungan. Nah, karena ketergantungan. Nah, gua ngelihat ya banyak company nggak cuma di sini tapi di luar yang modelnya memang kayak gitu sih, menawarkan gratis dan mereka mengajak orang buat pakai sampai akhirnya di satu titik orang-orang udah merasa tadi kayak lu bilang tergantung sama mereka, nggak bisa lepas dari sama mereka. Ya udah, baru tuh mulai tuh mereka mulai ada yang istilahnya kan dimonetize, ya kan. Mulai ada produk-produk berbayar. Lalu juga mungkin ya ada juga yang sampai sekarang mungkin masih gratis atau mungkin mereka mulai mungkin usernya udah banyak pasang iklan, ya kan. Ya it happens in Google sama Facebook kan. Iklan di mana-mana. Bisa target. Dan iklan itu kan sebenarnya iklan yang sekarang kan sebenarnya udah disesuaikan sama per penggunanya, per usernya. Dan itu berdasarkan data-data yang mereka koleksi dari kita selama ini. Iya. Kita suka browsingnya apa, iklannya pasti itu. Ya gini, susahnya gini juga. Di satu sisi gue juga ini kan sebagai yang banyak bermain digital marketing, gue di satu sisi gue juga advertiser. Ya kan, salah satu contoh misalnya gini, toolsnya Facebook. Dan Facebook itu salah satu toolsnya yang menurut gue powerful adalah lu bisa cari audience dengan behavior yang lu mau targetin. Ya kan, dengan produk atau service yang mau lu iklanin, nanti lu bisa cari targetingnya di mana, dan mereka bisa kasih sugestinya adalah ini kalau lu targetin yang segini nih nanti targetnya fairly broad nih, cukup luas, nggak terlalu tertarget. Jadinya mungkin bisa jadi lu akan kemana-mana iklan lu, dan bisa jadi ya akan lebih mahal karena belum tertarget. Nah, lu coba set lagi biar lebih segmented lagi atau mungkin lebih tertarget. Nah, itu kan yang kayak tadi lu bilang, itu kan karena mereka udah ngumpulin data sebegitu banyak kan. Yang kita tadi lu bilang secara sukarela kita kasih. Iya, jadi dari data yang kita kasih secara sukarela, baik secara sadar maupun secara tidak sadar ya. Kalau kita sadar kan kita isi profil kita selengkap-lengkapnya dengan yang isi sampai relationship-nya, sekolah udah di mana aja, udah kerja di mana aja, hobinya apa aja itu diisi sampai lengkap itu. Ada kan yang. Terus ada juga yang mungkin dikoleksi secara tidak sadar. Kayak dulu tahun
nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Dulu 2012 seingat saya, itu kita kalau terinstall Facebook di smartphone kita, ketika kita ke kota tertentu, waktu itu aku dari Pontianak ke Bandung ya, itu langsung tiba-tiba akan muncul notifikasi. Oh, kamu lagi dekat dengan si ini loh. Say hey sana. Nah, itu lokasi diambil tanpa sepengetahuan kita. Iya. Gue juga berapa kali ngalamin hal gitu. Cukup sering sih. Ya kita back to Google lah. Google kan sering nanya. Ketika lo habis mengunjungi satu tempat, gimana menurut lo experience lo di tempat ini, kasih review dong, bintangnya berapa. Gue kadang pas buka, maksudnya apa, tiba-tiba main nongol aja, itu kan ya mungkin hal kecil ya, tapi kan itu secara nggak langsung udah maksa kita, tek gitu loh, ngambil secara nggak langsung mengambil ahli handphone kita, kasih tahu, itu kan baru dari ini nih, kasih review dong, yang sebenarnya kita kan ya mungkin kita nggak pernah sadar kita pakai itu gitu. Iya. Karena lokasi kita biasa kadang kita lupa matiin juga. Iya, kadang-kadang. Kalaupun dimatiin juga itu software switch. Itu switch. Kita matiin sensor lokasinya secara software. Kita nggak tahu di dalamnya benar-benar mati apa enggak. Makanya sensor-sensor kayak gini yang dimatiin secara software switch itu tidak kurang meyakinkan. Makanya kayak kalau kita lihat laptop-laptop sekelas ThinkPad, itu kan switch kameranya untuk dimatiin itu. Itu kan physical switch itu. Benar-benar kalau tutup gitu. Jadi bukan software switch, hardware switch. Itu bagus. Cuman untuk lokasi nggak tahu ya. Kalau dimatiin masih diikutin apa enggak. Nah, let's say gini. One day gue mau pakai handphone gue mati. Apakah handphone itu masih bisa mengirimkan sinyal ke provider gue atau mungkin ke software-software yang masih yang pernah gue install tapi belum gue hapus? Apakah itu masih bisa hidup dalam tanda kutip biarpun handphone gue mati? Dimatiin mungkin mati secara screen iya. Tapi kemungkinan lokasinya itu masih hidup, masih memancarkan lokasinya itu di mana masih dimancarkan. Karena dia cuma mati screen-nya kan. Ya, apa susahnya jika cuma membuat efek kalau device itu mati cuma dari screen-nya doang. Tapi sebenarnya secara sistem dia tuh masih hidup di dalam kan? Ya, kemungkinan. Kecuali emang powernya udah habis. Baterainya udah habis total ya. Nah, ngomong baterai. Handphone zaman dulu itu kan buka belakang sama cabut baterai gampang kan? Iya. Iya kan? Tapi kan handphone sekarang itu kan dirancang sedemikian rupa, apalagi iPhone ya, supaya baterainya itu kan di belakangnya itu nggak gampang dicopotin. Iya nggak sih? Iya. Itu sebenarnya nggak masalah sih. Itu nggak masalah. Itu emang supaya lebih ramping aja. Kalau mereka bikin modular kan mau nggak mau ukuran handphonenya jadi tebel. Lebih tebel lah, minimal lebih tebel. Kalau mereka langsung tempelin ke dalam itu bisa lebih tipis. Dan juga bisa kalau Apple ya, kalau mindsetnya Apple itu biasa lebih memastikan lu nggak ganti baterai gua dengan merek yang lain. Ya, itu lagi balik dengan. Jadi kalau rusak beli sama gua. Iya. Nah, sekarang gini, jadi pertanyaan adalah apakah ini juga salah satu hal yang menyebabkan banyak orang nih yang berpikir kalau di sosmed itu gue nggak bakal ketahuan karena kan ya mereka berpikir lokasi gue jauh segala macam, orang juga nggak kenal gue pakai akun bodong lah, bukan akun real, nggak ada muka gue, tapi tiba-tiba bisa keciduk. Mau pakai akun bodong apa enggak? Itu balik lagi ke seberapa profesional kamu memalsukan identitasmu. Jadi kalau kamu sekedar bikin akun baru, terus nyumpahin orang, tapi tetap memakai internet yang sama, IP-nya ketahuan dong. Handphonenya
Setahu diakses dari mana? aku pernah dengar katanya sebenarnya semua handphone itu semua gadget itu kan punya apa ya istilahnya ID atau apa sih? IMEI. Iya, IMEI ya namanya ya. Iya, IMEI. IMEI IMEI. yang unik yang lu apa dan satu gadget dengan gadget yang lain ya berbeda. Iya, setiap device kayaknya bukan cuman smartphone deh. Jadi hampir semua device pasti ada ID uniknya sendiri. Dan itu bisa diidentifikasi. Ya jadi balik lagi, even lu ganti banyak akun pun, asal lu masih pakai barang yang sama, gadget yang sama itu, mau lu dimanapun sebenarnya ya kalau mau dicari mah ya bisa aja, gampang banget kan sebenarnya kan. Iya. Iya, karena itu udah ketempel ke device-nya dia. Makanya balik lagi, makanya tergantung seberapa jago orang ini menutupi identitasnya dia. Apakah dia benar-benar pakai IP-nya dia yang original lagi, lokasi ketahuan, berasal dari IP yang sama. IMEI-nya, kalau dia pakai device yang sama, IMEI-nya juga nggak berubah. Tetap IMEI yang sama dengan akun aslinya. Ya tapi kan banyak orang kan naif kan. Mereka berpikir, udahlah, gua nggak bakal ketahuan nih. Makanya terus sering kan lihat kalau ada siapa selebriti atau public figure ngepost apa sering pasti ada aja komen-komen dari akun-akun yang menghina lah, apalah segala macam. Ya kan? Bahkan kadang-kadang sampai udah nyinggungnya sampai ke sara segala macam gitu kan. Tapi masih aja banyak yang melakukan hingga sekarang karena mereka berpikir gue nggak bakal ketahuan. Tapi ya sebenarnya kan juga banyak yang akhirnya ujung-ujungnya sampai ketangkap polisi segala macam, nggak disamperin. Bagus juga sih kalau implementasinya seperti ini ya. Jadi seleksi alam yang goblok ditangkap aja kan. Tapi cuma kalau gue bilang nggak bikin orang lain kapok masalahnya, masih aja kayak begitu. Iya. Kuncinya di pendidikan soalnya. Iya, masih aja begitu. Karena ini menurut pendapat pribadi gue ya. Menurut gue orang Indonesia itu sebenarnya masih belum siap untuk berinternet. Gimana itu? Nggak semua orang Indonesia, tapi banyak dari orang Indonesia itu sebenarnya itu belum siap untuk berinternet. Karena ya itu di satu sisi kayak tadi yang kita bahas, mereka berpikir gue nggak bakal ketahuan, gue nggak bakal gimana kan, gue pakai akun palsu pun juga bisa. Jadi ya itu nggak ada filternya, mereka berpikir bebas, tapi bebasnya itu nggak ada tanggung jawabnya. Seenak-enaknya. Ingat ya kan, yang kemarin kan belum lama kan yang gara-gara film drama Korea itu apa The World of Marriage. Iya kan sampai artisnya yang ngerebut suami orang itu akunnya diserbu sama orang Indonesia. Iya, kayaknya ada lihat deh itu. Iya. Iya Jadi, kan. Maksud gua kan itu kan dikira beneran gitu ya. Ya itu kan acting, ya kan. Ya udahlah itu kan di film, tapi kenapa lu menyerbu akunnya dia dan komen seakan-akan dia bener-bener melakukan itu gitu. Maksud gua kan ya, come on man. Malu-maluin itu kan sebenarnya. Ya, tapi di satu sisi aku cukup percaya isu-isu seperti ini nggak cuma di Indonesia. Gue juga pernah lihat di luar gitu loh. Gue juga pernah lihat. Ya. Di luar ada aja yang orang-orang kayak begini. Tapi ya jadi itu cukup barbar sih menurut gue ya. Cukup barbar dalam tanda kutip. Karena juga selain kasus ini juga pernah ada berapa kali game reviewnya dihajar habis gara-gara katanya gue lupa ada satu game fighting gitu gara-garanya kata gue lupa nama gamenya apa temen di game itu kalau nggak salah ada lambang apa gitu yang membuat orang Indonesia jadi banyak orang Indonesia itu marah sama ini game dan orang gamenya sebenarnya juga game publisher luar nggak ada hubungannya sama sekali akhirnya diserbu komen-komennya dikasih rating bintang 1. Iya itu balik ke apa ya emang gitu sih butuh waktu yang cukup lama untuk kita menggunakannya dengan benar. Ya, tanggung jawab. Apalagi kan ini kita membicarakan jumlah orang yang ramai, bukan per individu jadinya. Ya itu makanya menurut gue, kalau ini menurut gue pribadi sampai sekarang menurut gue orang Indonesia itu banyak orang Indonesia itu masih belum siap untuk berinternet sebenarnya. Iya, butuh waktu. Butuh waktu. Tapi ketika butuh waktu internet, mungkin akhirnya ketika orang menyadari soal privasi, akhirnya memutuskan untuk tidak memakai internet.
Bisa jadi, bisa jadi. Ya, bisa jadi, bisa jadi. Dan back to topik lagi deh. Tentang privasi lagi. Nah, ini gue pernah dengar dan gue pernah baca, guys. Yang pertama kali kalau kita akses ke internet, website segala macam, even kadang pun banyak aplikasi sebenarnya kan masih based on web kan. Itu kan semua website itu kan pasti rata-rata kan semuanya kan ada www World Wide Web baru nama alamat website itu, terus apa extensionnya di mana, domainnya di mana. Nah, yang gue pernah dengar dan pernah baca, selama kita sebenarnya masih menggunakan www, which is itu sebenarnya diciptakan, nggak salah di Amerika ya. Amerika yang nyiptain itu kan, www. Iya, itu di zaman perang harusnya. Kalau nggak salah zaman perang dingin deh, seingat gue ya, tahun 60-an. Teknologi selalu lahir karena perang. Iya, diciptakan itu karena kalau nggak salah dulu kan orang berkomunikasi kan hanya by phone, ya kan. By phone itu kan udah lumayan panjang kan, ini perjalanannya. Amerika berpikir kita harus menciptakan bentuk komunikasi yang baru, World Wide Web, www. So sebenarnya selama kita masih pakai www ini, bisa dibilang nggak sih kalau sebenarnya kita ini ya masih di bawah kontrolnya Amerika, mau sebesar apapun website itu, mau sebesar apapun platform. Kalau dari aku pribadi sih, enggak sih, enggak. Karena gini, banyak bentuk proteksi yang bisa diimplementasikan. Data kita mungkin mengalir lewat www, data kita masih mengalir lewat sana. Tapi apakah data itu telanjang? Enggak kan? Data itu pasti udah diproteksi sedemikian rupa sehingga tidak bisa dibaca sama orang lain. Kuncinya di sana sebenarnya. Jadi gimana cara data kita diproteksi melintasi internet ini. Jadi kalau mengatakan masih dikuasai oleh satu pihak, ya aku sih nggak setuju. Oke, berarti ini nggak pasti kalau misalnya dari semua website yang pernah kita bikin atau yang pernah kita punya atau yang pernah kita gunakan itu nggak semuanya bisa ya boleh dibilang masuk di semua datanya ke satu pihak doang. Ya, enggak. Melewati datanya mungkin bisa dilihat ya. Gimana ya membahasakannya ini? Jadi mungkin data itu tetap melewati www, melewati internet. Semua orang pasti bisa sniffing dong. Sniffing itu kayak mengintercept untuk melihat apa yang lewat. Ini misalnya kita mau kirim data dari si A ke B, yang tengah-tengah ini bisa aja curi dengar data yang lewat tuh apa. Tapi data yang lewat ini kemungkinan nggak telanjang datanya. Bukan berarti sekali kita lihat, oh ini mau ngirim duit, oh ini mau kirim pesan, enggak. Kita tetap harus datanya itu diproteksi, dienkripsi gitu. Jadi kalau gue boleh rangkum dari yang kita obrolin tadi barusan, kalau kita nggak mau sampai data kita disalahgunakan sama pihak-pihak yang kita nggak tahu, ya karena gini, even kita percaya satu yang gede kayak macam Facebook pun, data kita ternyata bocor-bocor aja, ya kan? Dan kita nggak pernah tahu data apa aja yang bocor, dipakai buat apa aja, diapain, kita nggak pernah tahu. Kan? Nah, berarti kan boleh dibilang kan kemungkinan satu adalah ya kita nggak connect ke internet sama sekali, nggak punya akun sosial media, yang intinya adalah kita out from internet. Tapi kan zaman sekarang kan susah kan? Susah. Nah, ya kan? Ya. Terus yang kedua ya kita ya berhati-hati sekali. Teman kan berhati-hati sekali pun juga kita susah. Karena apalagi kalau orang awam ya nggak ngerti kan, apa ini source code-nya apalah segala macam, apakah ada di apa-apa atau enggak. Itu kan susah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya ada nggak sih solusi lain menurut lu nih? Karena kan sebenarnya kan perjalanan internet ini pun udah lumayan lama kan. Dan menurut gua ya perkembangannya sebenarnya kalau gua bisa bilang perkembangannya ini kan ya memang sekarang makin lama makin canggih ya kan. Makin mobile, orang bisa berinternet di mana-mana. Tapi kan tetap aja kan balik lagi yang tadi kita bahas
masih tetap internet ya source-nya masih sama, ya kan? WWE segala macam itu semuanya masih sama. Apakah sebenarnya ada yang bisa ditawar, ada yang menawarkan hal yang benar-benar baru gitu, yang kita nggak perlu bergantung kepada satu atau dua source atau dua ya kekuatan bisnis lah, gue bisa bilang begitu lah, karena biar gimana pun ya this is about money. Ya. Kalau kita sedang berbicara tentang bagaimana kita berinteraksi dengan internet, itu pasti balik ke individu, awareness-nya. Tapi kalau kita bicara tentang data yang dikuasai oleh satu pihak, itu sebenarnya ada solusi yang namanya decentralized system.